5 di sini ya. Diketahui beberapa unsur atom sebagai berikut. Manakah unsur-unsur tersebut yang memiliki afinitas elektron terbesar atau terkecil? Nah, untuk melihat afinitas elektron, kita bisa perhatikan di sini ya. Untuk afinitas elektron itu dari kiri ke kanan itu afinitas elektronnya lebih negatif ya, atau lebih besar. Dari bawah ke atas juga sama gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan di dalam suatu diagram kartesius, maka afinitas elektron itu letaknya di sini. Afinitas energi ionisasi di sini letaknya. Kemudian jari-jari atom R itu letaknya di sebelah sini. Jadi dari kiri ke kanan semakin besar, dari bawah ke atas semakin besar. Tapi kalau dari atas ke bawah semakin kecil gitu. Next lagi kita lihat. Untuk menjawab soal nomor 5 ini kita harus tahu dulu dia ada di golongan berapa ya. Kalau nomor yang X itu Na-nya 2, berarti dia ada di golongan, langsung aja berarti 2. Begini kan? Berarti ada di golongan 2A periode 1. Periode 1. Kemudian berikutnya lagi untuk yang ini, yang B, untuk Y itu adalah 2, 4. Berarti golongan 4A periode 2. Periode 2. Kemudian yang C di sini aja yang C ya. Yang C itu 9, berarti 2 7. Artinya golongan 7A periode 2. Kemudian ini yang tadi C, yang D 10, berarti 2 8. Golongan 8A periode 2. Kemudian yang E 11, berarti 2 8 1. Golongan 1A periode 3. Nah, kalau kita susun, golongan 2A itu di sini berarti X duluan periode 1. Kemudian golongan 4A itu di sini Y periode 2, 4A. Kemudian 6 4 5 6 7. 7A di sini itu untuk Z. Kemudian untuk A golongan 8A berarti di sini periode 2. Kemudian untuk si siapa? Si B itu ada di golongan 1A periode 3, berarti B di sini. Nah, kalau kita lihat yang paling kanan dan atas, yang paling kanan dan paling atas itulah yang terbesar. Berarti yang memiliki sifat afinitas terbesar adalah A yang terbesar. Kalau yang terkecil itu adalah yang kebalikannya. Yang terbesar ya, terbesar. Yang terkecil. Nah, yang terbesar A, yang terkecil berarti B. Gitu. Kalau ionisasi gimana? Energi ionisasi sama aja ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin kecil, sama aja dengan afinitas. Kemudian dalam satu periode energi ionisasinya itu semakin besar. Nah, untuk soal nomor 7 juga sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya, itu tentang hukum Triat-Dobereiner dan Octav-Newland. Intinya kalau Triat-Dobereiner itu unsur dibagi, Triat-Dobereiner itu unsur disusun menjadi 3 unsur. Rata-rata unsur sama dengan jumlah massa unsur pertama dan ketiga. Jadi rata-rata unsur itu sama dengan unsur kedua. Jadi unsur pertama dan ketiga dirata-ratain, kemudian itu adalah unsur kedua. Nah, kalau Octav-Newland itu pakai hukum oktav. Sifat unsur akan berulang di unsur ke-8. Jadi sifat unsur ke-8 sama dengan unsur pertama, unsur ke-9 sama dengan unsur kedua, dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang untuk menjawab soal nomor 8 ya, kita lihat lagi tabel periodik unsur. Beritanya adalah golongan periode 3. Periode 3 itu berarti yang ini. Nah, mana yang logam di periode 3 ini? Yang logam itu adalah Na dan Mg. Yang metaloid atau semilogam
ini termasuk Si. Nah, Al itu logam yang termasuk di antara sih, sebenarnya dia masih logam juga, aluminium kan ya. Al itu termasuk logam, kita tulis aja. Al termasuk logam, tapi logamnya itu logam lemah ya. Metaloid Si, kemudian yang non logam adalah si PS, kemudian Si, betul. Tapi Si harusnya ditulis duluan. Si, P, S, Cl, dan Ar. Gitu. Pertanyaannya ada yang kedua, itu yang untuk yang soal B ya. Pertanyaannya adalah terletak pada golongan berapakah masing-masing unsur tersebut? Tentu golongannya kalau untuk yang logam, tadi yang logam tadi ya, logam, non logam, yang tengahnya metaloid. Tadi kan ada Na, Mg, aluminium. Aluminium ini sifatnya itu logam agak ke metaloid karena dia di tengah-tengah gitu ya. Si. Kemudian non logamnya dari si nggak ikut di sini, maaf. Kemudian yang non logam itu dari P, kemudian S, kemudian ada lagi Cl kalau nggak salah, dan Ar. Betul. Nah, next lagi kita lanjut. Terletak di golongan berapa ya, diurut aja, 1A, 2A, 3A. Jadi yang logam 1 sampai 3, tapi 3-nya ini kembali lagi aluminium itu logam yang lemah. Kemudian yang metaloid Si ada di golongan 4A. Terus yang ini ke sini itu di golongan 5 sampai 8A. Gitu. Apa kegunaan unsur tersebut atau senyawanya dalam kehidupan sehari-hari? Ingat kalau kalau Na sama Mg itu biasanya dibuat menjadi garam, terus kemudian dibuat menjadi kembang api, dibuat menjadi bahan untuk membuat sabun gitu ya. Kalau aluminium dibuat untuk menjadi rangka alat rumah tangga, perkakas rumah tangga, pesawat gitu, rangka pesawat. Kalau Si gunanya adalah untuk macam-macam, bisa untuk menyerap air pada misalkan kita beli produk ya, ada silika gel di situ, itu fungsinya untuk menyerap air supaya barang itu tidak lembab. Seperti misalnya kita beli sepatu. Terus untuk silikon berikutnya bisa untuk elektronik, terus bisa juga untuk bisnis kecantikan ya, seperti implan-implan dan lain-lain. Nah, kalau fosfor itu gunanya sebagai mineral untuk gigi. Kalau sulfur, belerang, banyak kegunaannya, bisa digunakan untuk kesehatan kulit, juga bisa. Klor itu juga bisa dijadikan cairan pembersih. Dan sisanya adalah argon. Argon itu sebagai gas yang ada di bumi gitu.